Di tengah terik matahari yang menerpa, Virginia dan Jihan sedang berjalan. Kemudian, Virginia membuang sampah begitu saja. Salsa yang melihat hal tersebut seketika menegur mereka. Kamu bilang kan jangan buang sampah sembarangan. Ih, apa urusannya sama kamu sih? Kok nanti juga ada yang bersihin? Dengar ya, bumi ini bukan tempat sampah dan kamu gak boleh ngadalin orang. Cepetan ambil sampahnya dan bawa ke tempatnya. Kamu ini cerewet banget sih. Lagi-lagi di salsa marah-marah. Beberapa saat kemudian, Muslimah terlihat berjalan melewati kelas sambil memegang sampah. Ia hendak membuang sampah secara sembarangan. Namun, ia melihat Salsa yang menatap ke arahnya. Muslimah pun terdiam, lalu segera membuang sampah pada tempatnya. Ada sampah. Lagi-lagi masih ada aja yang buang sampah sembarangan. Tak lama setelah itu, Virginia, Jihan, dan Muslimah sedang berkumpul di sekitar lapangan untuk membahas perilaku Salsa. Banget sama Salsa, tiap hari kerjaannya marah-marah terus. Jadi pancu sama kamu, aku juga kali. Enaknya dia diapain ya? Kayak Muslimah, ada ide nggak? Malah, ada apa nih kumpul-kumpul? Andin, kebetulan banget nih. Jadi ada apa sih? Begini nih, si Salsa itu sering banget marah-marah, cerewet, bikin kesel deh pokoknya. Jadi, kan ketua kelas, coba deh nasihatin dia. Kenapa nggak foto dulu aja? Toh ada ruang BK ya dengan Tuhan kalian. Bukannya mau ngejek ya, tapi mereka nggak akan berani kalau lapor ke guru. Yaudah, nanti setelah sekolah kita bahas sama Salsa aja ya. Oke. Sip deh. Siang hari menjelang sore, para siswa dan beberapa guru sudah pulang. Di depan gerbang sekolah, Virginia, Jihan, Muslimah, Andin, dan Salsa berkumpul. Jadi ada masalah apa? Pura-pura nggak tahu lagi. Kami lagi kesel tahu sama kamu. Maksudnya? Kamu sering ngomongin kamu cuma gara-gara hal sepele. Oh, maksud lu soal kemarin. Tuh kamu tahu sendiri. Kami nggak terima ya. Kamu ngomongin kita cuma gara-gara masalah sampah. Jadi tadi aku dibetain terus sama mereka. Kamu jelasin kan, Sal? Loh, kalian nggak tahu padahal udah nggak terhitung manusia yang buang sampah sembarangan. Mereka ngeloktorin lingkungan, rusak lingkungan, juga cemarin lingkungan. Hutan-hutan juga banyak yang gundul, karena apa? Karena manusia nggak bertanggung jawab nebang pohon. Tapi mereka nggak ngelakuin reboisasi. Mereka juga buang sampah di sungai, terus buang limbah rumah tangga di sungai. Yang akibatin aliran sungai itu tersumbat dan ngebunuh makhluk hidup yang ada di sungai. Apa hubungannya sama kita? Kamu mau tahu? Ikut aku. Kalau gitu aku tanya, kamu bernafas? Ya jelas lah. Lalu apa yang kamu hirup untuk bernafas? Udara dong. Masa gitu aja kamu nggak tahu? Payah banget. Terus dari mana kamu dapat udara buat bernafas? Dari alam. Lebih tepatnya dari tumbuhan. Oksigen dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dan sampai sekarang pun manusia nggak sadar kalau mereka yang telah merusak alam dan dunia mereka tinggali. Mereka nggak sadar betapa berdosanya mereka jika merusak alam. Padahal mereka bisa bertahan hidup karena alam dan lingkungan yang diberi Tuhan. Emangnya seburuk itu ya? Itu bisa terjadi lebih buruk. Apa? Karena itulah kita harus menjaga dan melestarikan alam. Kita gak boleh merusak alam. Harusnya kita berterima kasih kepada alam, karena alam itulah kita bisa terus hidup. Pada akhirnya, Virginia, Jihan, dan Muslimah menyadari akan perilaku buruk yang telah mereka lakukan. Mereka pun mengetahui bagaimana dampak buruk jika membuang sampah sembarangan. Maka dari itu, mereka turut serta menjaga lingkungan dan melestarikannya bersama-sama agar bumi tidak rusak dan lingkungan tetap bersih dan nyaman. Ya udah deh, aku nggak akan buang sampah sembarangan lagi. Aku nggak mau tempat tinggalku dipenuhi sampah. Aku juga deh. Kalau begitu, aku nggak perlu turun tangan lagi kan? Iya. Oke, ini kita pulang sekarang. Yuk. Tunggu, ada yang ketinggalan. Hah, ada apa? Nah, teman-teman, jangan buang sampah sembarangan ya. Yuk kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih. Yuk kita pulang. Yuk. Tidak
Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama di sini bagaimana Indonesia saat ini darurat sampah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama dari Ironisnya, sampah kita terutama sampah plastik telah mencemari laut dan mengancam ekosistem di dalamnya. World Population Review mencatat pada 2021, Indonesia menduduki peringkat kelima negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Ada 3 tahapan mudah dalam pengelolaan sampah. Pertama, pemisahan jenis sampah antara organik dan anorganik. Kedua, kumpulkan dan berikan kepada pusat daur ulang karena sampah yang berbahaya seperti elektronik bekas yang dapat membahayakan lingkungan. Dan yang ketiga, diet sampah plastik atau barang sekali pakai. Edukasi yang berjalan lancar dapat mengajak masyarakat atau konsumen untuk menghindari penggunaan barang sekali pakai. Contohnya, kertas, tisu, dan lain-lain. Edukasi yang cukup tentang pengelolaan sampah juga dapat menyadarkan masyarakat tentang keadaan lingkungan saat ini dan pasti ingin membantu merubahnya. Semakin banyak yang sadar akan keadaan lingkungan, semakin efektif juga dalam memperbaiki keadaan lingkungan hidup sekarang ini dan dapat membantu dalam menjaga keadaan lingkungan pada masa yang akan datang. Demikianlah Educational Vlog dari kelompok 7. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam video ini terdapat kesalahan kata atau perbuatan yang menyinggung teman-teman semua. Harapannya dengan adanya edukasi tersebut, teman-teman semua dapat menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari sampah, serta terus menerapkan perilaku mengurangi sampah dan mengelolanya dengan cara yang benar. Tentunya masih banyak hal menarik yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan sampah dan pastinya bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.